والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mutamimah Al-Ajrumiyah, yang mana terakhir kita ambil adalah mengenai inna wa akhwatuha. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya inna wa akhwatuha semuanya adalah huruf. Semuanya adalah huruf. Berbeda dengan yang sebelumnya, kana wa akhwatuha, semuanya adalah fi'il. Dan nanti yang akan datang dhanantu wa akhwatuha semuanya adalah fi'il. Kita lanjutkan berikutnya, barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu asbahullah wala yataqaddamu khabaru hadhil ahrufi 'alaiha. Jadi huruf-huruf ini memiliki isim dan khabar. Karena huruf-huruf ini termasuk nawasikh. Termasuk apa? Nawasikh, yaitu penghapus mubtada dan khabar. Sehingga yang semula mubtada menjadi isimnya, yang semula khabar mubtada menjadi khabar inna atau khabar kana atau yang semisalnya. Na'am, barakallahu fikum. Disebutkan di sini khabar huruf-huruf ini tidak boleh mendahului barakallahu fikum inna wa akhwatuha ini. Jadi inna zaidan qa'imun, enggak boleh qa'imun inna zaidan. Paham maksudnya? Enggak boleh qa'imun inna zaidan. Paham salah ya? Naam. Kemudian berikutnya wala yatawassatu bainaha wa baina ismiha, dan tidak boleh juga khabar itu di tengah-tengah antara inna dan isimnya. Paham belum? Jadi isim itu kan aslinya jatuh langsung setelah inna. Khobarnya di tengah-tengah itu enggak boleh. Contohnya inna zaidan qa'imun, susunan asalnya itu ya. Inna zaidan qa'imun, antum ubah inna qa'imun zaidan, enggak boleh. Paham? Naam. Illa, kecuali, perhatikan kecualinya ini, idza kana dzarfan aw jaran wa majruran. Masyaallah. Kecuali kalau khobarnya itu dzaraf atau jar majrur baru bisa. Paham belum ini? Kalau bukan jar majrur sama dzaraf enggak boleh, khobarnya itu harus diakhirkan. Tapi kalau bentuknya jar majrur atau dzaraf baru diperbolehkan. Contohnya inna ibaratan fi dzalik. Ya enggak? Inna ibaratan fi dzalik. Sesungguhnya ada pelajaran pada kisah tersebut misalkan. Ini kan hukum, ini kan susunan asalnya. Paham ya? Kalau seperti ini boleh ditaruh tengah-tengah, ini taruh sini enggak masalah. Inna fi dzalika la ibratan. Ini lamnya lam taukid. Dikasih itu atau enggak dikasih enggak masalah. Inna fi dzalika ibratan. Tahu belum ini? Naam. Kalau dalam Al-Qur'an ada lam taukidnya kan? Maksudnya kalau istilah contoh biasa aslinya inna ibratan fi dzalik. Ini baru boleh, tapi kalau selain jar majrur dzaraf enggak boleh. Contohnya inna qa'imun zaidan. Boleh enggak ini? Boleh enggak ini bawahan? Enggak boleh karena bukan jar majrur, bukan dzaraf. Mahfuz salah ya. Tapi kalau jar majrur dzaraf boleh. Ini kan yang jar majrur yang dzaraf contohnya. Inna amamaka zaidan. Boleh enggak Zullah? Boleh. Kenapa? Karena khabarnya jar majrur atau dzaraf itu boleh dipertengahkan. Taruh tengah-tengah enggak masalah. Tapi selain jar majrur sama dzaraf tidak diperbolehkan ditaruh di tengah-tengah antara isim dan inna akhwatuha. Mafhum salah ya? Kita lihat. Nahwu inna ladaina angkalan. Aslinya susunannya kalau bukan ayat inna angkalan ladaina. Kan itu. Jadi angkalan sebagai isim inna. Ladaina apa ladai itu? Ladai itu kan dzaraf dia. Ya dzaraf makan. Mabniun ala sukun wa huwa mudhaf wa na dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wa dzaraf, ingat-ingat.
Wadh-dzarf atau wasyibul jumlah muta'alliqun bi khabar inna muqaddam mahdhuf taqdiru kainun au mustaqirrun. Ingat-ingat cara menakdirkannya dan cara mengi'rabnya. Intinya kalau bentuknya jar majrur sama dzaraf kok jatuh sebagai khabar didahulukan atau enggak muta'alliq. Paham ya? Punya keterkaitan dengan yang dibuang. Jadi di sini antum khabarnya enggak usah bingung, dicek dulu oh ladaina ini dzaraf. Na'am. Berarti wasyibul jumlah berarti kan? Karena syibul jumlah ada dua, dzaraf sama jar dan majrur. Sehingga antum i'rabnya wasyibul jumlah muta'alliqun bi khabari inna muqaddam mahdhuf. Kan itu. Takdiru kainun au mustaqirrun. Sudah selesai urusan. Naam. Berikutnya. Inna fi dzalika la'ibratan. Naam, ini boleh ditaruh tengah-tengah fi dzalika jar majrur. Posisi dia kan muta'alliq dengan khabaran itu. Nah, barakallahu fikum, ditaruh tengah-tengah boleh di situ. Kenapa? Karena jar majrur. Tapi kalau seandainya dia bukan jar majrur enggak boleh. Atau karena kalau dia bukan dzaraf enggak boleh. Tapi di situ kenapa boleh? Karena jar majrur. Mafhum ya? Jadi inna fi dzalika la'ibratan. Nah, fi dzalika itu jar majrur. Wasyibul jumlah kalau setelah di i'rab dulu secara sempurna, fi itu apa? Dzalika itu apa? Kemudian wasyibul jumlah muta'alliqun bi khabar inna muqaddam mahdhuf. Ini ingat ya, muqaddam ya. Mahdhuf takdiru kainatun au mustaqirratun. Karena la'ibratan muannas. Mahum salah ya? Lamnya itu lam taukid namanya. La'ibratan lamnya lam apa? Lam taukid. Nah, justru kalau di awal kan enggak boleh. Nah, barakallahu fikum seperti ini. Kalau ada lam taukid ada khabarnya seperti itu, enggak boleh ditaruh di awal. Nah, contohnya inna pada isimnya ya, afwan. Pada isimnya itu enggak boleh ditaruh di awal. Inna la'ibratan fi dzalik, ini malah enggak boleh. Kenapa enggak boleh barakallahu fikum? Inna taukid bukan? Taukid lamnya lam apa? Lam taukid. Ada kaidah la yajuz istima' baina tauqidain. Paham ya? La yajuzul istima' baina tauqidain. Nah, maksud istima' itu maksudnya itu berkumpul di satu ini loh. Ini kan taukid inna. Lam juga taukid. Bertemu kan? Nah, itu ada kaidah enggak boleh. Inna la'ibratan fi dzalik itu tidak diperkenankan. Terus bagaimana kalau mau dikasih lam taukid? Diakhirkan. Inna fi dzalika la'ibratan. Mau salah ya? Naam. Jadi i'rabnya semudah inna harfu nasbin wa taukidin atau harfu na barakallahu fikum taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabniyan 'alal fathi la mahalla minal i'rab. Fi harfu jar mabniyan 'alas sukun la mahalla minal i'rab. Dza, perhatikan dzanya itu bukan dzalika seluruhnya, dza nam ismu isyarah mabniyan 'alas sukun fi mahalli nam jarrin majrurun fi wa lam lil bu'd. Ingat-ingat ya, lamun lil bu'd, lam yang menunjukkan jauh, wal kaf harfun khitab mabniun al fathi la mahalla minal i'rab. Sudah kita latih semua ya. Naam, la ibratan lamnya lam taukid mabniun al fathi la mahalla minal i'rab. Ibratan na barakallahu fikum ism inna muakhar. Nah, mansubun wa alam sifatah dhahir al akhir. Mafhum insyaallah ya. Naam, sekarang kita masuki pembahasan berikutnya. Tempat-tempat yang dibaca inna, bukan anna tapi inna. Kapan, di mana saja? Qala al-mu'allif wa sabahullah al-mawadi'u allati yata'ayyanu fiha kasru hamzati inna. Tempat-tempat yang dipastikan di dalamnya mengkasrah hamzah inna. Tempat-tempat yang dipastikan di dalamnya apa? Mengkasrah hamzah inna. Bacanya bukan anna tapi inna. Nah, itu kan kita perlu tahu di mana saja, kapan, tepatnya di mana, ya enggak? Nah, kita lihat. Wa tata'ayyanu inna al-maksurah, dan dipastikan inna al-maksurah di kasrah, inna bukan anna. Nah, barakallahu fikum. Pertama fil ibtida. Pertama fil ibtida, di permulaan. Jadi kalau inna itu letaknya di permulaan, antum baca anna keliru. Anna zaidan qa'imun, khata'. Nah, terus bagaimana? Inna, karena di permulaan. Paham ya insyaallah ya? Fil ibtida. Pertama di permulaan. Kalau di permulaan mesti bacanya inna. Mesti itu. Inna a'tainakal kautsar. Inna kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna juga, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Inna arsalna Nuhan juga inna. Karena di awal. Mafhum soalnya ya? Bedakan ketika letaknya tidak di awal. Seperti yang jatuh setelah fi'il selain qala. Fa'lam annahu la ilaha illallah, bukan innahu. Naam. Atau yang kemasukan apa? Huruf jar.
Enggak mungkin antum bi inna, bi anna. Ka'anna atau ka'inna? Ka'anna. Huruf jar. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat. Nahnu inna anzalnahu. Ini i'rabnya mudah sekali, bisa di-i'rab di bawahnya itu. Inna itu aslinya nunnya double. Jadi kalau antum jumpai tasydid itu antum pikirkan baik-baik itu. Tasydid berarti double nunnya. Inna berarti di dalam inna itu ada dua nun. Nun yang kedua itulah dikatakan dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin isim inna. Ya enggak? Jadi kalau antum jumpai double kayak ini enggak usah bingung isimnya mana. Bingung dia. Jangan bingung, double enggak nunnya. Double berarti aslinya nunnya dua, inna. Kan seperti itu. Jadi na yang kedua itulah yang sebelum diidghamkan itu dikatakan dhamirun muttasilun mabniun itu. Mahfuz salah ya? Belum? Kan itu inna. Ya enggak? Inna. Nah, boleh juga kalau kita baca innana, enggak masalah, sama aja. Cuman ini kan ayat. Inna itu menunjukkan nunnya berapa? Hah? Apa? 3. Nah barakallahu fikum 3 ya di situ ya afan ya, 3. Di situ 3. Cuman kalau barakallahu fikum ya wanam. Kalau inna yang biasa itu nunnya 2, tapi kalau inna di sini 3. Karena mungkin likara tawil amsal atau apa kemudian ada yang dibuang. Cuman barakallahu fikum ayat 3 jadi aslinya innana. Nah, aslinya innana sahih. Jadi aslinya innana kemudian barakallahu fikum karena mau diidghamkan disukun juga nun yang berikutnya. Jadi inna gitu. Jadi na yang ketiga istilahnya gitu ya. Na yang ketiga atau na yang setelahnya itu dhamirun muttasilun mabniun sukun fi mahalli nasbin sebagai isim. Nah, barakallahu fikum isim inna tersebut. Paham insyaallah ya? Nah. Kemudian anzalna, jumlah fi'il fa'il situ fi mahalli raf'in sebagai khabar inna. Nah, seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi kalau terletak di awal di permulaan bacanya inna. Kalau atau baca anna keliru dan belum paham. Paham ya? Kalau bacaan masih anna keliru dan tidak paham atau belum paham. Yang kedua, wa ba'da ala. Perhatikan ini. Kalau antum jumpai ada inna setelah ala, bacanya jangan anna tapi inna. Ala di ini dikenal dengan apa? Ba'da ala allati yustaftahu bihal kalam. Perhatikan. Yang jatuh setelah ala yang fungsinya sebuah ucapan itu diawali dengannya, dibuka dengannya. Jadi ala ini dikenal dengan ala al-istiftahiyah. Dikenal dengan apa? Ala al-istiftahiyah. Itu penting itu ya. Nah, barakallahu fikum yang sering katakan ketahuilah itu. Untuk permulaan. Jadi dia itu diawali untuk mengawali sebuah kalam. Jadi dia itu bukan yang pertama, cuman alat yang digunakan untuk mengawali sebuah kalam. Terus yang awal yang setelahnya itu yang awal. Sehingga enggak ada iskal. Nahwu ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ustaz, itu kan inna jatuh setelah ala. Katanya kalau di permulaan dibaca inna, tapi kalau ini kan enggak di permulaan, kita katakan dia dihukumi permulaan. Karena ala itu istiftahiyah, alat yang digunakan untuk membuka sebuah kalam. Berarti otomatis setelahnya itu yang pertama. Paham belum? Jadi enggak ada iskal itu loh. Mungkin ada orang ada iskal mungkin kan katanya dibaca inna itu kalau di awal saja. Ini buktinya enggak di awal dibaca inna juga. Kita katakan itu di awal, dihukumi awal. Lah alanya kita katakan alanya ala al-istiftahiyah. Dihafal itu ya. Ala al-istiftahiyah. Istiftahiyah. Ala yang fungsinya untuk pembukaan. Mafhum? Nah, dari kata istaftaha yastaftihu istiftahan. Istiftahiyah. Mafhum salah ya? Nah, barakallahu fikum. Yang artinya ketahuilah. Artinya apa? Ketahuilah. Naam, sehingga i'rabnya ala harfu istiftahan itu. Mabniyun 'ala sukun la mahalla i'rab. Setelahnya itu tetap dihukumi apa? Dihukumi kalam pertama. Paham ya? Nah, jadi enggak usah ada iskal ya. Nah, mungkin kalau orang kan timbul iskal karena yang pertama tadi kan lafadznya kalau di permulaan dibaca inna, ya enggak di permulaan taunya. Ternyata ini enggak di permulaan. Kita katakan dia dihukumi permulaan karena alanya sekedar alat yang digunakan untuk membuka sebuah ucapan. Mau salah ya? Nah, barakallahu fikum. Ketahuilah artinya gitu. Sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak takut. Tidak khawatir terhadap perkara akhirat yang akan mereka hadapi.
dan orang-orang yang tidak bersedih terhadap perkara dunia yang terluputkan. Itu syahidnya mana? Syahidnya inna, dibaca inna karena jatuh setelah huruf istiftahiyah. apa itu? Ala. Nah, karena jatuh setelah ala. Nah, barakallahu fiikum. Udah dua berarti, ingat-ingat ya. Fil ibtida pertama, kedua ala. Yang ketiga ba'da wa ba'da haitsu. Nah, perhatikan kalau antum jumpai kok ada inna setelah haitsu, bacanya bukan anna tapi haitsu inna. Haitsu inna. Nahwu jalastu haitsu inna Zaidan jalisun. I'rabnya di bawah itu antum bisa lihat. Jalastu jalasa fi'lu madhin mabni as-sukun litisal bi dhamir raf'in mutaharikan wa ta. Ini beliau ringkas ini ya. Wa ta dhamir muttasilun mabniun ala nam dham fi mahali raf'in sebagai fa'il. Haitsu dzarfu makan. Haitsu dzarfu makan. Mabni ala dham fi mahali nasbin karena dzarf makan itu kan hukumnya masuk dalam apa? Nah, barakallahu fiikum maf'ulun fi. Sehingga fi mahali nasbin semuanya. Maf'ulun fi termasuk mansubat kan? Maf'ulun fi seperti dzarf zaman, dzarf makan. Nah, ini mabni haitsu ini, enggak boleh haitsan, boleh haitsi. Haitsu. Paham ya? Jadi i'rabnya haitsu adalah apa? Nam dzarfu makan mabniun 'ala dhamm fi mahalli nasbin. Nah, barakallahu fikum. Jadi aku duduk di tempatnya Zaid duduk. Takdirnya jalastu haitsu nam julusi Zaidin. Haitsu julusi Zaidin. Karena inna ini nanti termasuk apa? Termasuk mausul harfi. Kalau mausul harfi setelahnya bisa ditakwil ke masdar. Paham ya? Nah, dalam artian diubah menjadi masdar itu enggak masalah. Jalisun itu kan isim fa'il, tetap bisa jadi dicarikan masdarnya apa? Julus. Jalasana julusu julusan. Berarti takdirnya jalastu haitsu julusi Zaidin. Paham ya? Nah, karena inna mausul harfi kan? Mausulun al-harfi khamsatu ahrufin hiya inna wa anna wa kai wa ma fahfat walau. Dah kita lewati dulu kan? Mausulun al-harfi khamsatu ahrufin hiya inna wa anna wa kai wa nam wa ma fahfat walau. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi dibaca apa? Inna bukan anna. Ayo na'am barakallahu fikum. Berikutnya wa ba'dal qasami, dan setelah sumpah. Qasam itu sumpah ya. Nah, sumpah itu huruf yang dipakai untuk sumpah sudah ma'ruf di telinga kita dan sudah kita menghafalnya, cuma 3 saja. Apa saja huruf untuk sumpah itu? 3 itu. Antum? Al-waw, al-ba, wa ta. Sudah. Enggak boleh ala wala fi. Allahi enggak bisa. Untuk sumpah enggak bisa. Fillahi enggak bisa. Hanya wallahi wa billahi wa tallahi. Udah. Mau salah ya? Itu namanya huruf qasam. Oleh karena itu di dalam matan jurumiyah antum perhatikan baik-baik di awal-awal itu huruf jar dipisah dengan huruf qasam. Padahal sama-sama mengejarkan, ya enggak? Tapi kenapa dipisahkan? Li'annal qasama la yata'atta illa bihadhihi salasah. Karena yang sumpah tidaklah datang kecuali dengan 3 huruf ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kecuali apa? Illa bi'ihda hadhihi salasah. Kecuali dengan salah satu 3 huruf ini. Enggak ada dengan ala wala fi. Paham? Walaupun dia teriak-teriak Allahi ya akhi, Allahi ya akhi. Paham ya? Malah keliru karena Allah artinya tawakal ala Allah. Paham ya? Nah, fillah itu artinya uhibbuka fillah. Paham ya? Jadi enggak bisa untuk sumpah. Tapi kalau wau jelas wallahi, udah orang langsung tahu itu sumpah. Tallahi langsung sumpah. Billahi langsung sumpah. Paham ya? Oleh karena itu kalau antum di Arab sana barakallahu fikum ketemu orang Yaman atau orang Arab itu kalau antum bilang Allahumma san billahi alaik ya akhi, billahi alaik, itu orang udah takut dia. Jadi kalau awalnya antum diundang awalnya antum nolak, oh enggak bisa, enggak bisa. Allahumma san billahi alaik ya akhi. Akhirnya langsung mau dia. Sempurna langsung mau karena enggak tahu ya bagaimana tabiat mereka. Tahu ya, jadi ketika mendengar seperti itu seakan-akan tuh kayak disumpahi itu. Jadi harus mau gitu loh. Nah, billahi alaik, billahi alaik. Paham ya? Jadi ungkapan-ungkapan seperti itu memang masyhur ya. Jadi sumpah itu barakallahu fikum dengan 3 huruf tadi itu. Salah satu di antara 3 huruf tadi. Na'am billahi wa tallahi, na'am sama wallahi tadi. Na'am. Kita lihat. Wa ba'dal qasami nahwu hamim wal kitabil mubin. Sumpahnya mana? Wawunya itu. Wal kitabil mubin. Nah, bersumpah dengan Alkitab, maksudnya Al-Qur'an. Al-Mubin itu juga termasuk barakallahu fikum sifat dengan kitab tersebut. Paham ya? Inna setelahnya kan inna anzalnahu, ya kan? Karena setelah qasam. Mau salah ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu.
Mahfum soalnya? Ewa. Kalau contoh yang lain, wallahi inna Zaidan qa'imun. Benar enggak ini? Benar. Tallahi anna Muhammadan jalisun. Keliru enggak? Keliru. Paham ya? Karena setelah sumpah harus inna. Mafhum soalnya ya? Mafhum ya? Naam. Berikutnya wa ba'dal qaul, dan apabila jatuh setelah qaul. Perhatikan yang ucapan kemarin-kemarin itu. Jadi kalau jatuh setelah fi'il selain qaul dibaca anna. Berarti kalau ba'dal qaul jatuh setelah fi'il qaul ini dibaca apa? Inna. Mafhum? Naam, itu ingat-ingat. Jadi antum enggak usah katanya setelah fi'il dibaca inna. Fi'il yang mana dulu? Kalau fi'ilnya qaul, na'am. Kalau fi'ilnya bukan qaul enggak bisa. Idza ja'akal munafiquna qalu apa? Innaka la rasulullah. Qalu. Qaul bukan? Na'am. Ya enggak? Idza ja'akal munafiquna qalu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Lah ini ya'lamu kok innaka. Itu ada pembahasan lagi. Kalau khabarnya kemasukan lam, itu bisa dibaca inna. Walaupun setelah apa? Fi'il selain qaul. Ada lagi pembahasannya berarti ya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Ada lam enggak itu? Itu. Nah, baru bisa. Kalau enggak ada lam enggak bisa. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Paham belum? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Nah, itu yashhadu kok. Baca inna, tapi khabarnya ada lamnya enggak? Ada. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Paham belum? Jadi perlu agak dicurahkan itu pemikirannya, dalam artian kok seperti ini ya, cek sebabnya apa. Nah, jadi enggak ada iskal ya dalam surat Al-Munafiqun tadi. Pertama harus terapkan. Idza ja'akal munafiquna apa? Qalu innaka la rasulullah. Ya enggak? Naam. Qalu innaka la rasulullah. Ini kembali ke hukum asal qaul. Setelah qaul apa? Inna. Setelah ya'lam kok inna lagi karena khabarnya ke dalamnya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dalamnya juga. Enggak ada iskal insyaallah. Naam. Jadi hukum asalnya, hukum globalnya, pokoknya kalau jatuh setelah qaul dibaca inna. Kalau khabarnya tidak kemasukan apa? Lam. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, enggak pakai itu ya. Jadi hukum globalnya pokoknya intinya inna itu dibaca inna dengan kasrah, hamzahnya kasrah itu bi kasril al hamzah. Nah, barakallahu fikum, kalau jatuh setelah qaul itu globalnya gitu. Kalau seandainya ada selain qaul kok dibaca inna, berarti ada unsur-unsur yang lain. Seperti apa tadi? Ya'lamu, yashhadu. Itu kan bukan qaul itu. Tapi setelahnya kok inna karena khabarnya ada lam. Ada gambaran belum? Antum lihat sendiri nanti ya surat Al-Munafiqun itu ya. Antum cek sendiri itu nanti kan ada lamnya itu khabarnya. Lam taukid itu, lam taukid kayak gini. Innal munafiqina lakadzibun. Ya kan? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Paham ya? Naam. Berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah. Wa idza dakhalatil lam fi khabariha. Yani apabila kemasukan lam pada khabarnya. Ini yang kaidah berikutnya. Apabila lam itu masuk pada khabarnya langsung, walaupun dia jatuhnya bukan setelah qaul, tetap dibaca inna. Apabila apa? Lamnya masuk pada khabarnya. Perhatikan. Nahwu wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Ada lamnya enggak itu? Nah, lam apa namanya? Lamut taukid. Lam yang namanya lamut taukid. Nah, terkadang kita jumpai lamut taukid, lamut ibtidah itu bagaimana sih? Sebenarnya sama saja sebenarnya, cuman sebagian orang mengungkapkan lamut taukid, lamut ibtidah itu sebenarnya sama saja. Jadi enggak usah bingung. Sebenarnya sama saja, jadi enggak usah bingung ya. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya wallahu yashhadu innal munafiqina, khabarnya lagi lakadzibun. Ada lamnya kan? Nah, enggak ada iskal insyaallah. Paham ya? Jadi lamnya ini dikenal dengan lamut taukid. Lah katanya ada yang namakan lam muzahlaqah. Naam. Ada yang namakan lam taukid, lamul ibtida, lam muzahlaqah, lam muzahlafah. Sama semua itu. Lam muzahlafah, muzahlaqah, lam ibtida, lam taukid itu sama saja. Nah ya. Jadi nanti kalau antum menjumpai lafaz-lafaz seperti itu enggak usah bingung ya. Apa sih bedanya Ustaz? Sama aja, enggak usah bingung. Nah, terkadang lamul ibtida dinamakan lamul
ibtida. Terkadang dinamakan lam taukid. Terkadang lam muzahlaqah. Lam al-muzahlaqah. Muzahlaqah. Terkadang lam muzahlafah. Artinya sama saja, muzahlaqah, muzahlafah. Nah, seperti itu. Ini cuma ungkapan aja ya. Jadi enggak usah bingung ya. Nah, kalau antum di i'rab antum lihat tuh, lam muzahlaqah sama. Muzahlaqah itu namun tidak. Nah, atau lam taukid. Mafhum insyaallah ya? Ya, na'am barakallahu fikum tadi dipahami baik-baik. Na'am barakallahu fikum, lamnya adalah lam taukid atau dinamakan dengan lam muzahlaqah atau muzahlafah. Na'am. Itu yang kita ambil, jadi direnungi baik-baik. Na'am barakallahu fikum, dipahami baik-baik tempat-tempat yang kapan dibaca inna. Adapun yang selanjutnya nanti tempat-tempat yang dibaca anna kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala. Na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah, yang jelas diulang-ulang ditekankan karena biar tahu letak-letaknya sehingga kita bacanya pun tidak keliru. Na'am. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.